Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zania Ramadhani dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Mini Tim Kabar atau Miniatur Timbangan Kartu Bergambar untuk meningkatkan hasil belajar kognitif pada materi pengukuran berat siswa kelas 2 sekolah dasar. 1. Kami akan menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan pengembangan, spesifikasi produk, manfaat pengembangan, dan definisi operasional. Latar belakang dari penelitian ini yaitu pengukuran berat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dan itu terdapat pada pelajaran kelas 2 sekolah dasar. Akan tetapi, hasil belajar siswa masih dikatakan rendah karena 58% di bawah KKM. Hal itu disebabkan karena belum adanya media yang melibatkan siswa secara aktif dan langsung. Selain itu, ada faktor internal dan eksternal yang menyebabkan siswa kesulitan belajar. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu pembuatan media dan kelayakan media. Sehingga dapat dirumuskan dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pengembangan dan bagaimana kelayakan media mini tim kabar untuk meningkatkan hasil belajar kognitif pada materi pengukuran berat siswa kelas 2 sekolah dasar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur pengembangan media dan bagaimana kelayakan media mini tim kabar untuk meningkatkan hasil belajar kognitif pada materi pengukuran berat untuk siswa kelas 2 sekolah dasar. Spesifikasi produk yang dikembangkan yaitu yang pertama, miniatur timbangan. Miniatur ini terbuat dari hanger yang dilapisi dengan kertas karton dan ditutup dengan kertas stiker. Kemudian untuk penyangganya itu terbuat dari kayu yang dicat dengan warna biru. Untuk kartu bergambar itu terdiri dari beberapa. Yang pertama, kartu timbal. Kartu timbal memiliki ukuran yang berbeda-beda menyesuaikan dengan beratnya. Nah, beratnya dimanipulasi. Nah, kartu timbal ini terbuat dari kertas karton yang dilapisi dengan kertas bergambar, kemudian ditutup dengan plastik supaya awet. Untuk kartu konversi juga sama, isinya tentang cara mengonversi satuan baku. Juga terbuat dari kertas yang dilapisi dengan plastik. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, secara teoritis untuk menambah khasanah keilmuan tentang pengembangan media pembelajaran pada mata pelajaran matematika dan tematik. Sedangkan manfaat secara praktis yang pertama bagi guru yaitu untuk menyumbang media alternatif bagi siswa untuk meningkatkan motivasi dan untuk memudahkan belajar siswa. Bagi peneliti untuk mengetahui prosedur pengembangan dan menjadi media kelak menjadi seorang guru. Kemudian bagi pembaca, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Ada beberapa definisi operasional dari penelitian ini. Yang pertama, media. Media yaitu alat bantu yang digunakan untuk mengirimkan pesan dari pengirim kepada penerima. Kemudian miniatur timbangan yaitu benda tiruan yang menyerupai bentuk timbangan. Pengukuran berat dengan satuan baku yaitu muatan materi pada kelas 2 sekolah dasar. Dan hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh oleh siswa setelah mendapatkan pembelajaran. Pada bab 2, kajian pustaka terdapat 3 sub, yaitu tinjauan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir. Tinjauan teori yang pertama yaitu media. Media yaitu alat bantu yang sangat bermanfaat dalam mengajar karena dapat mengirimkan pesan dari guru kepada siswa sehingga siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, media sendiri mempunyai beberapa fungsi yang sangat banyak. Nah, maka dari itu dalam pemilihan media harus memperhatikan beberapa kriteria, yaitu ketepatan media dengan tujuan pengajaran, dukungan terhadap isi bahan pelajaran, kemudahan memperoleh media, keterampilan guru dalam menggunakannya, tersedia waktu untuk menggunakan, dan sesuai dengan taraf berpikir anak. Kemudian yang kedua yaitu kartu. Kartu merupakan media yang terbuat dari kertas, berisi gambar dan tulisannya yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi tentang pengukuran berat. Kemudian miniatur. Miniatur yaitu tiruan sesuatu dalam skala yang diperkecil atau sesuatu yang kecil. Kemudian hasil belajar. Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh setelah mendapatkan pembelajaran. Nah, baik berupa perubahan tingkah laku dan hasil kognitif yang berbentuk simbol, angka, maupun huruf yang sesuai dengan kenyataan. Penelitian terkait dengan penelitian ini yaitu penelitian milik Maggie Angelina Lakur-Lawal tahun 2017 yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Konvensional untuk Muatan Matematika dalam Subtema Hewan di Sekitarku untuk siswa kelas 2 sekolah dasar. Nah, penelitian ini menggunakan media konvensional berupa timbangan. Kemudian, penelitian Dwi Nur Hayati tahun 2016 yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Matematika Materi Alat Ukur, yaitu berat, panjang, dan waktu melalui strategi Curve Short pada siswa kelas 2 MI Tamrinul Ulum Jetis Gentan.
Kemudian penelitian yang ketiga yaitu Anna Mutrofin tahun 2013 dengan judul meningkatkan hasil belajar pengukuran berat dengan media timbangan pada siswa kelas 2 sekolah dasar. Kerangka berpikir dari penelitian ini yaitu dimulai dari kondisi awal lapangan, yaitu belum adanya media yang menunjang pembelajaran pada materi pengukuran berat. Jika tidak diatasi, pembelajaran menjadi tidak efektif dan kurang bermakna. Dampaknya, hasil belajar siswa pada materi tersebut menjadi rendah. Solusinya, peneliti mengembangkan media pembelajaran mini-tim kabar atau miniatur timbangan kartu bergambar untuk meningkatkan hasil belajar kognitif, dengan harapan siswa menjadi mudah mempelajari materi tersebut dan lebih melekat di otak, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Pada bab 3, terdapat beberapa sub, yaitu model penelitian dan pengembangan, prosedur penelitian dan pengembangan, dan desain uji coba, yang terdiri dari subjek uji coba, teknik dan instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model Research and Development, yaitu pengembangan. Pengembangan yang digunakan yaitu hasil dari pengembangan Sugiono dengan 10 tahap pengembangan. Prosedur yang dilakukan yaitu pada tahap 1, potensi dan masalah diketahui dari wawancara dan observasi. Pada tahap 2, pengumpulan data, peneliti melakukan kajian pustaka. Tahap ketiga, pada desain media, peneliti membuat desain mini-tim kabar. Pada tahap 4, yaitu validasi desain kepada ahli materi dan ahli media. Pada tahap 5, revisi desain yaitu perbaikan dari validator. Kemudian uji coba media kepada 6 siswa kelas 2 sekolah dasar dengan kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian pada tahap 7, revisi produk yaitu melakukan perbaikan sesuai uji coba pada media yang tadi. Kemudian pada tahap 8, uji coba pemakaian yaitu kepada 9 siswa sekolah dasar. Dan pada tahap 9, produksi media yaitu produksi terbatas karena hanya terbatas pada skripsi. Kemudian pada desain uji coba terdapat beberapa. Yang pertama, desain uji ahli, yaitu ada ahli materi dan ahli media. Kemudian subjek penelitian pada uji coba media yaitu 6 peserta didik, sedangkan uji coba pemakaian terdapat 9 peserta didik. Desain uji coba produk yang digunakan yaitu model one group pretest post-test design. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, tes, angket, dan dokumentasi. Untuk instrumen pengumpulan data ada 3, yaitu instrumen pedoman wawancara, instrumen angket, dan instrumen pedoman tes. Kemudian teknik analisis data yang pertama yaitu analisis hasil validasi produk. Pada analisis ini menggunakan skala Likert yaitu skala 4. Untuk hasil dari validasi, pertama kita hitung skor total, kemudian menghitung presentase rata-rata dengan rumus presentase sama dengan sigma X per sigma XI kali 100%, yaitu skor yang diperoleh per skor maksimal dikalikan 100%. Kemudian untuk analisis hasil belajar siswa, yaitu dengan menghitung rata-rata dari skor pretest dan posttest dengan rumus rata-rata sama dengan jumlah yang diperoleh dibagi jumlah siswa. Kemudian menghitung gain skor ternormalisasi dengan rumus gain skor sama dengan skor posttest dikurangi skor pretest dibagi skor maksimum dikurangi skor pretest. Kemudian dikualifikasi dengan tabel yang ada di bawah. Untuk menghitung presentase hasil belajar siswa, digunakan rumus jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100%. Untuk analisis angket respon siswa, digunakan untuk mengetahui kelayakan produk. Nah, skala yang digunakan yaitu skala Goodman atau 2. Untuk menghitung komponennya, itu dihitung dengan rumus P sama dengan sigma X bagi N dikali 100%. Dengan keterangan presentase yang didapatkan itu dari jumlah skor setiap kriteria yang diisi dibagi jumlah skor ideal dikali 100%. Pada bab 4 terdapat hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian pada penelitian ini yaitu berawal dari potensi dan masalah yang diketahui dari hasil observasi dan wawancara kepada guru kelas 2 sekolah dasar di SDN Kebonagung 2. Nah, metode yang digunakan yaitu hanya menampilkan timbangan tetapi siswa tidak ikut menimbang. Dan untuk mengubah satuan, guru hanya membuat tangga dan memberikan konsep bawah naik itu dibagi 10 dan kalau turun dikali 10. Pada tahap selanjutnya, peneliti melakukan pengumpulan data yaitu dengan melakukan kajian teori terhadap teori-teori sebelumnya, kemudian melakukan pemilahan terhadap KD dan indikator, kemudian membuat soal pretest dengan bimbingan dosen pembimbing. Soal direvisi karena yang pertama berbentuk pilihan ganda, kemudian diubah menjadi soal uraian dan dengan indikator mulai C1 sampai C6.
pada tahap selanjutnya, peneliti melakukan desain produk, yaitu pertama membuat desain miniatur timbangan dan kartu bergambar. Pada saat validasi, hasil validasi ahli materi memperoleh nilai 92,3%, termasuk dalam kualifikasi sangat baik, sehingga tidak ada yang perlu direvisi. Sedangkan pada hasil penilaian ahli media memperoleh skor 87,5% dengan rata-rata baik, dan beberapa ada yang perlu diperbaiki. Ini adalah tampilan media sebelum dan sesudah revisi. Di bagian kiri itu media yang sebelum revisi, dan yang kanan yang sesudah revisi. Di nomor 1 dapat diamati bahwa timbangan tidak ada indikator penunjuk bahwa timbangan sudah seimbang, sedangkan yang di kanan sudah ada dengan indikator yang berwarna merah di tengah. Yang kedua, wortel itu bentuknya kotak, sehingga menyebabkan kesalahan konsep pada siswa bahwa dia nanti akan berpikir bahwa luar wortel atau benda yang selain wortel itu juga termasuk dalam yang diukur dalam berat. Nah, untuk perbaikannya, wortel dibentuk dengan bentuk 3 dimensi, sehingga anak-anak juga lebih suka dan lebih mudah paham. Berikut ini adalah hasil belajar kognitif siswa yang telah dirata-rata. Yang pertama, di paling kiri ini hasil dari pretest uji coba media. Rata-ratanya 31,1. Setelah diberi treatment dengan media, post-testnya menjadi 76,16. Untuk hasil uji coba pemakaian, itu pretestnya 31,3 dan post-testnya 74,8. Untuk rata-rata, setiap aspek kognitif mulai C1 sampai C6 dapat dilihat pada grafik berikut ini. Dari C1 itu meningkat dari 44 ke 4,5, C2 dari 2,83 ke 3,38, dan sampai C6 itu semuanya mengalami peningkatan. Dan presentasenya dapat dilihat di grafik yang di bawah. Mulai dari C1 itu mulai dari 60% meningkat menjadi 90%, jadi peningkatannya 30%. Kemudian C2 56,60 menjadi 63,3, dan seterusnya sampai C6. Nah, peningkatan terbanyak itu terdapat pada aspek C6, yaitu mulai dari 0% sampai 83,30%. Untuk hasil belajar kognitif siswa pada uji coba pemakaian, mulai dari C1 sampai C6 ini semuanya mengalami peningkatan, dan kecuali pada aspek C1 karena itu sudah mencapai skor tertinggi atau skor maksimal. Berdasarkan penelitian pada uji coba produk dan uji coba pemakaian, hasil angket respon siswa sama memperoleh nilai rata-rata 1. Jika dipresentasikan menjadi 100%, maka dari segi tampilan, kemudahan pemahaman materi, minat dan motivasi, penggunaan media, dan kepraktisan media sudah layak digunakan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan media mini tim kabar dengan model R&D yang dikembangkan oleh Sugiono melalui 10 tahap pengembangan dapat meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu dengan rata-rata 45,06. Dan kelayakan media dapat dikatakan layak karena hasil dari validasi ahli materi sebanyak 92,3% dan ahli media 87,5%. Dan dari angket respon siswa, rata-rata dengan jawaban iya dengan skor maksimal. Ini adalah hasil pengembangan media mini tim kabar atau miniatur timbangan kartu bergambar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Ibu dosen penguji utama, ketua penguji, dan sekretaris penguji yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan dan atas perhatiannya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.